Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sauludin dengan NIM 12450111163. Pada video kali ini saya akan membahas tentang store prosedur, exception handling, dan transaction control language atau yang bisa kita sebut TCL. Kita mulai dari store prosedur. Store prosedur itu adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan bisa dijalankan kembali tanpa harus kita menulis ulang query-nya. Contohnya itu seperti contohnya itu seperti nah, kita buat file baru terlebih dahulu. Oke, kita buat di sini misalnya yang 3 pilihan 3 ya, SQL. Buka di ini. Di sini kita contohkan store prosedur terlebih dahulu. Store prosedur itu ini kita create prosedur, misalnya tambah mahasiswa mahasiswa terus ada begin terus di sini kita masukkan datanya menggunakan insert into mahasiswa, misalnya mahasiswa, terus nama, nomor, value nya values nya Budi misalnya, terus umurnya kita menggunakan integer jadi kita 40. Ini adalah store prosedur. Di sini create prosedur itu digunakan untuk create nah seperti ini. Ini store create prosedur ini digunakan untuk membuat prosedur baru dengan nama tambah mahasiswa, kemudian begin, terus end, ada n nya di bawah ini harus end. Nah, kita di dalam begin dan end ini kita menuliskan print SQL, yaitu insert, untuk menambahkan data ke tabel mahasiswa untuk menjalankan struktur prosedur ini. Selanjutnya adalah exception handling. Exception handling ini digunakan untuk menangani error agar program tidak berhenti secara tiba-tiba. Contoh codingnya adalah jika ada nanti ada begin try terus kemudian insert itu mahasiswa. Kalau misalnya yang ini kita masukkan nama masukkan, kan ini kan harusnya umur ini kan kita buat integer, yaitu angka, tapi kalau misalnya kita tulis 40 seperti ini, nah itu akan terjadi error. Nah, perintah errornya itu akan di sini and try, terus begin catch in catch, kemudian ada perintah untuk errornya, itu kita
print terjadi kesalahan misalnya, jadi kesalahan. Nah, kemudian encache. Jadi kita bikin try ini dihapus, kemudian bikin try. Nah, bikin try ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL, yaitu ini tadi insert itu terus values sampai di end try. Kalau misalnya kita menulis error seperti ini, bakal ada pemberitahuan terjadi kesalahan karena kita menulis datanya itu sudah salah. Kemudian TCL ini digunakan untuk mengatur transaksi dalam database agar tetap aman dan konsisten. Itu bisa kita analogikan kayak misalnya kayak bikin transaksi gitu, kayak kita memulai transaksi untuk kemudian kita melakukan insert, namun karena kita di dalam TCL ini menggunakan rollback, maka perubahan tersebut dibatalkan sehingga tidak dapat masuk database. Ya, jika ingin menyimpan data, kita mengganti rollback, contohnya seperti ini. Bikin transaksi, bikin transaksi di sini itu itu siswa nomor bro. Misalnya kita menggunakan rollback lebih dahulu. Nah, kayak jika kita mau menyimpan data, kita bisa mengganti rollback ini dengan commit. Nah, seperti ini. Mungkin langsung saja kita gabungkan semua codingannya jadi satu codingan. Di sini kita masuk dalam terminal terlebih dahulu. Sepertinya saya tadi sudah membuat database. Sekarang kita memakai latihan 3 yos dan 3. Kita akan menggabungkan semuanya dari store prosedur, exception handling, dan TCL. Ini kita terlebih dahulu drop prosedur.
error error section SQL betul nggak nih ya, oke ya, in kemudian start transaction. Sorry, kita di sini menggunakan handling TCL dulu. Kita roll back. Kalau misalnya terjadi kesalahan dalam mengisi data, nah, kan misalnya start transaction start info mahasiswa. Nomor ini misalnya mungkin nomornya 22, yang kita komit tulisannya n delimiter. Nah seperti ini, kemudian kita cari tabelnya dulu sudah buat atau belum. Oh, nah di sini sudah terbuat tabel mahasiswa, dan mungkin di dalamnya juga harusnya sudah ada nama dan umur seperti ini, tapi value-nya masih belum ada. Mungkin kita tambahkan yang masuk ke dalam source. Kita keluar dulu, kita membuat database baru saja. MySQL root create this dan 3.
yang itu ya, create database ini kan, ini sama terus exist. Menggunakan use jadi uh, nah, ya kemudian ini kita membuat table mahasiswanya terlebih dahulu karena belum ada table di sini. Caranya create this or char koma more integer eh selanjutnya kita source, cek dulu apakah ada yang salah di sudah query sudah oke tapi ada error sintaksnya. Coba kita call tambah data. Data does not exist. Error ya. Sebentar kita cari tahu dulu.
Hmm. Ya kok, saya tugas. Ada tugas. Nanti. Yang omah, Apa? yang omah. Nama? Ya, Emangnya udah oke. macam udah? Burung. Ya remet tuh hari ini. Ini saya tanya ngerjain tugas ya. Eh? Ngerjain tugas saya. Tuh, Apa sih? tak ngerjain tugas saya. Ini. Tak ngerjain tugas saya. Apa? Apa? Apa ya repotnya? Tak ngerjain tugas saya. Oh iya, Nah, kerjaan tugasnya. ya. Ya wes. Materinya. Wes. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya. Nah, coba saya tambahkan seperti ini. Error lagi nggak dia? Nah, akhirnya, finally akhirnya. Kan jadi lupa. Eh, data. Ini kita, tadi kan kita sudah membuat tabel ya, create table mahasiswa. Jadi select
mahasiswa sudah masuk atau belum data yang kita ini. Coba. Nah, di sini sudah masuk data dari yang kita masukkan dalam cell itu, mahasiswa nama umur, terus value-nya. Jadi mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Maaf kalau misalnya jadi banyak error. Ini saya sudah berusaha semaksimal saya. Terima kasih. Waktunya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.